Halo, semangat pagi teman-teman, sahabat Pioneer di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan juga teman-teman sahabat pionir yang ada di Malaysia, terima kasih setia menonton channel Deralji ini. Juga ada Korea Selatan juga, terima kasih sudah setia menonton. Ada juga kemarin dari Dubai, dari Jerman, dari mana-mana teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia. Ini jam setengah 12 teman-teman, saya bikin video ini di kampung teman saya di lingkungan masjid. Ini suasananya hening, jadi asik banget buat bikin video ya guys. Nah, teman-teman bisa dengerin ya suara itu ya, binatang malam. Ini kayak kita kayak ada di tengah-tengah ini ya, hutan pinus ya. Oke guys, di video kali ini teman-teman saya ingin update informasi biasa guys, karena teman-teman masih banyak yang bertanya tentang rumah yang kemarin saya posting videonya. Lalu yang ada juga yang masih bertanya tentang umroh nih guys, dan juga ada yang masih merespon para penyinyir ya guys. Ya karena belakangan muncul video-video yang lucu-lucu ya dari para penyinyir guys. Jadi kita kupas sedikit ya, terutama masalah rumah ini. Teman-teman masih ada yang nanya bagaimana cara menghubunginya. Kan saya sudah kasih nomornya teman-teman ya. Nomor itu memang nomor yang saya kemarin share itu memang nomor officialnya Indopinet Mart ya, tapi khusus untuk bertanya soal rumah dan gerai. Jadi kalau teman-teman mau buka gerai Indopinet Mart di kota masing-masing ya, tonton video saya ya yang sebelumnya ya tentang gerai ya, dengan modal 50 juta ya, teman-teman bisa buka gerai Indopinet Mart, bisa bekerja sama dengan Indopinet Mart di kota masing-masing. Karena sekarang yang baru buka gerai itu baru di pondok pesantren Sirul Hikmah ya. Ya itu teman-teman di Sirul Hikmah ya, itu baru satu gerainya. Jadi teman-teman mau membuka juga boleh di kotanya masing-masing ya. Itu soal gerai teman-teman ya. Lalu soal kedua, umroh. Kalau umroh itu teman-teman tinggal menunggu visa ya. Jadi semua sudah berkas-berkas sudah dikirim. Ada kloter pertama ini 300 lebih ya, 300 orang lebih ya, 300 orang lebih pioneer yang sudah siap dan semua sudah mengumpulkan berkas-berkas. Dan tahap terakhir ya tinggal nunggu visa. Ketika visanya turun ya udah 329 orang guys, 329 pionir ya, semua masih nunggu visa. Ketika visa ini turun ya udah siap-siap berangkat guys. Ada pertanyaannya, apakah itu pakai CoinPay? Ya pakai CoinPay guys ya. Kan kita bicara platform Indopinet Mart. Kalau misalnya pakai rupiah ya kita nggak bicara Indopinet Mart, nggak bicara platform Pi Network ya guys. Jadi memang ada yang keluar pakai ada keluar juga uang rupiahnya, tapi itu kan berhubungan dengan ya, kalau berangkat ke bandara kan pasti pakai uang rupiah dong ya. Di sana juga terus bikin paspor ya pakai uang rupiah masing-masing ya kan guys. Lalu biaya pengiriman koper pun juga pakai uang rupiah masing-masing ya guys. Paling pengeluarannya cuma itu. Dan dan juga otomatis ya uang saku guys pakai rupiah ya. Kalau soal akomodasi ya ke Mekah, tinggal di mana, di hotel mana, itu baru pakai CoinPay ya. Berapa CoinPay-nya? Hanya 0,024 Pi saja ya guys. Jadi ini tetap mengacu pada nilai GCV ya, GCV 314159 dolar per Pi-nya ya guys. Dan doakan aja semoga ini proyek awal ini benar-benar terjadi dan sesuai dengan rencana, supaya ini tidak hanya Indonesia yang menyaksikan, membuktikan, tapi juga dunia sebenarnya yang ikut menunggu apakah Indopinet Mart ini benar-benar akan berjalan ya. Kan masih aja sampai sekarang masih aja orang yang masih nyinyir, masih meragukan. Ya biarkan saja guys, itu hak mereka ya guys ya. Yang penting kita, terutama saya hanya menyampaikan saja apa yang sedang terjadi, yaitu konsen saya sementara ini ya di Indopinet Mart ya.
gitu guys. Ya sebagai sahabat, saudara, sesama pionir ya tinggal mendoakan saja. Karena kalau ini goal ya teman-teman yang lain kan juga bisa lebih percaya diri untuk bisa mengerti bahwa CoinPy ini bisa bernilai dan bisa dipakai kan gitu guys. Yang terutama adalah ketika ini terjadi lancar maka ekosistem pun bisa terbentuk di Indonesia ya dengan kuat ya, sehingga kalau ekosistem di Indonesia kuat maka otomatis juga menjadi kolaborasi kekuatan ekosistem di negara-negara lain, sehingga itu semua menjadi pemicu atau memancing terjadinya open mainnet guys, kan gitu guys ya. Oke, lalu apalagi pertanyaannya? Ini saya ada yang komentar juga nih, ini Pi Network dari dulu kagak listing di exchange kripto, apakah Pi Network punya exchange sendiri? Ya sudah disebutkan berulang-ulang ya, baik dari saya juga mungkin di channel YouTube yang lain ya, atau dimanapun sumber, bahwa memang Pi Network punya blockchain sendiri guys, punya blockchain sendiri, baru direncanakan punya exchange sendiri guys ya. Jadi kenapa tidak listing di exchange ya, memang karena memang Pi Network ini berbeda dengan kripto yang lain, kripto tradisional ya, seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, itu kan kripto tradisional. Nah, Pi Network itu bukan kripto tradisional, jadi jangan disamakan dengan kripto. Ya, kalau masuk exchange itu ya berupa valuta, itu apa, komoditi ya, aset. Tapi kalau Pi Network ini bukan untuk itu ya. Pi Network ini adalah diciptakan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada di kripto yang lain, kripto tradisional guys. Jadi tentu saja tidak bisa disamakan dengan kripto tradisional seperti Bitcoin dan lain-lain yang memang mereka masuk ke exchange ya, listing di pasar atau bursa kripto ya. Terus apa lagi nih, saya membacakan beberapa komentar ya. Kalau rumah itu guys, itu rumah ini memang sekarang yang proyek awalnya ada di Bekasi ya, seperti yang ada video saya sebelumnya. Dan soal ada yang bertanya apakah di kota ini ada, ya itu nanti teman-teman menyusul. Yang penting proyek awal ini jalan dulu. Ketika ini proyek awal ini jalan, maka semua pihak baik pionir maupun developer dan vendor dan investor pasti akan lebih percaya diri ya, sehingga mereka lebih semangat untuk mengikuti agenda Indopinet selanjutnya kan gitu guys. Jadi yang pertama ini adalah fokusnya untuk mensukseskan perumahan yang di Bekasi dulu guys. Memang sangat terbatas, jadi banyak teman-teman yang bertanya itu nomornya bener nggak sih, nomor yang kemarin saya posting di video sebelumnya itu, nomornya official Indopinet, apakah itu benar? Karena banyak yang bilang itu belum dibalas-balas. Nah, sekarang logikanya gini guys, se-Indonesia pada menghubungi, kira-kira cepat apa lama balasnya gitu ya. Jadi sabar aja. Dan ini pun saya pikir juga Indopinet pasti akan selektif sekali ya. Selektif sekali mana yang dia beruntung mendapatkan rumah ya. Makanya judul saya kan siapa cepat dia dapat, ini kan. Siapa yang paling cepat menghubungi ya, mungkin hitungan jam mungkin sudah selesai itu rumahnya ya. Tapi kan nggak semua juga bisa memenuhi syarat, karena rumahnya itu kan teman-teman, seperti saya bilang bahwa CoinPy itu hanya untuk membayar tanah dan gedungnya guys. Tapi masalahnya di Indonesia itu kan regulasinya pemerintah itu kan belum bisa terima CoinPy. Jadi yang berhubungan dengan pembuatan akte jual beli dan lain-lain itu tetap pakai rupiah guys. Dan seperti saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa rumah yang tingkat itu yang 3, sekian miliar itu kalau Anda ingin memiliki, teman-teman ingin memiliki, siapkan uang 250 juta kurang lebih. 250 juta untuk apa? Untuk bikin akte jual beli dan lain-lain, yang itu notabene harus dibayarkan pakai rupiah, nggak pakai koin ya. Tapi sisanya yang 3 miliar sekian itu nggak usah ditanggung karena sudah bisa dibayar pakai CoinPy. Ini paham ya teman-teman? Jadi artinya kalau teman-teman punya duit 250 juta, segera aja ya. Segera hubungi itu nomor itu ya, mau beli yang rumah yang bertingkat itu tuh yang 3 miliar lebih harganya. Bisa guys. Ya. Jangan bilang halu tapi hubungi aja gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini ada info yang saya baru dapat ini teman-teman ya, terkait dengan
Amerika guys, ya. Berita dari Amerika. Data dari Amerika, berita dari Amerika, ya. Doakan aja nih bener, nggak hoax ya. Ya, jadi beritanya seperti ini guys. Amerika Serikat baru saja mengumumkan beritanya, yaitu mulai tanggal 1 Oktober ya, bulan depan, itu memulai fase pra peluncuran mainnet jaringan Pi, guys. Nah, bank-bank besar harus memastikan likuiditas untuk memungkinkan pertukaran antar mata uang, terutama antara Pi dan mata uang lokal di negara masing-masing. Ya, gitu guys. Oke, ini kita akan menjadi sultan melenggang di langit, guys. Wah, ya, amin, gitu ya guys. Jadi ini berita dari Amerika yang diliput oleh Cina ya. Jadi doakan aja semoga benar ya teman-teman, aminkan aja ya. Artinya apa? Setiap negara ini bank-bank besar di setiap negara itu harus memastikan ya likuiditas untuk memungkinkan pertukaran antara mata uang di negara masing-masing dengan Pi gitu guys ya. Bersyukur ya guys, semoga benar ya berita ini bulan depan ya, nggak lama lagi. Oke teman-teman, nah itu aja yang paling saya mau sedikit ngobrolin ke teman-teman ya. Jadi tolong simak video atau apapun yang saya tampilkan. Kalau sudah jelas jangan ditanyain lagi guys ya, di kolom komentar kan sudah dijelasin, baik itu nomor telepon maupun syarat-syarat untuk umroh. Kalau umroh itu teman-teman, itu kloter pertama ini digolongkan dulu. Nanti kalau dia sudah berangkat, teman-teman baru bisa ikut di kloter selanjutnya gitu guys. Jadi sabar aja ya guys ya. Intinya adalah Indopinetmart harus mensukseskan dulu agenda pertama, baik yang di perumahan yang di Bekasi itu clear semua, barulah kita bisa bicara yang selanjutnya, entah di kota masing-masing ya, di kota yang berbeda ya, nggak cuma di Bekasi aja. Lalu yang kedua ya otomatis juga umroh yang pertama ini harus diselesaikan dulu ya, 329 orang ini ya. Kalau ini sudah jalan, maka ya teman-teman bisa dapat bisa mendaftar lagi untuk ikut. Tentunya pasti dibuka untuk yang belum berangkat kan gitu guys. Jadi sabar ya teman-teman ya. Karena banyak yang bertanya sudah mendaftar ini tapi belum dihubungi ya. Sabar aja teman-teman. Oke. Oh ya guys, di kesempatan yang baik ini saya juga mau menyampaikan ke teman-teman ya bahwa ini karena saya merasa teman-teman adalah sahabat saya ya, sahabat Tiralji, maka segala sesuatu yang baik dan bermanfaat pasti saya akan share ya teman-teman. Jadi teman-teman ini saya sedang ada investasi ya teman-teman. Investasi ini ya teman-teman ya, bagi saya sekarang ini sangat profit ya, sangat profitable, sangat menguntungkan. Dan bagi saya ini juga risikonya sangat kecil karena modalnya juga kecil gitu guys. Dan saya membuka teman-teman peluang ini, jika teman-teman percaya dengan saya atau teman-teman berminat dengan apa yang saya kerjakan, teman-teman silakan menghubungi saya ya di nomor ini ya teman-teman ya, di nomor ini. Kalau teman-teman bertanya itu investasi apa, saya tidak bisa menjawab karena itu rahasia dapur saya guys. Intinya kalau teman-teman percaya, teman-teman mau cuan ya, mau dapat profit, ayo saya bantu ya. Saya bantu, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini guys ya. Oke. Dan saya bilang ini bagi yang percaya aja ya. Unsur trust ya teman-teman, percaya. Kalau teman-teman percaya sama saya ya, ayo kita jalan bareng, teman-teman dapat cuan ya teman-teman ya. Yang percaya aja ya guys, silakan hubungi nomor ini, nanti saya bantu. Dan keuntungannya 100% guys selama 1 bulan ya. Dan modalnya investasi berapa? Pertanyaan bagus. Kenapa tadi saya bilang di awal ini berisiko kecil? Karena investasinya hanya 200.000 saja guys ya. 200.000 nanti sebulan teman-teman akan dapatkan sudah balik modal plus keuntungan 100% ya. Kita nggak usah bicara yang gede-gede dulu, yang kecil-kecil aja dulu, tapi kan cuan gitu guys ya. Kalau tertarik atau penasaran bisa menghubungi nomor ini. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan terus semangat. Pesan saya nggak pernah lupa ya, saya selalu bilang jaga kesehatan, jaga keselamatan ya, selalu bahagia
dan hindari konflik guys ya, karena open network sebentar lagi ya, Desember maksimal. Jangan bikin konflik, bikin masalah yang akan merugikan diri kita sendiri ya. Berdamai aja ya, cari bahagia aja ya, hidup yang santai aja ya teman-teman. Saya juga lagi belajar untuk menghindari konflik guys. Saya nggak mau nyinggung lagi nama-nama orang yang negatif di sini, karena itu ternyata merugikan kesehatan saya sendiri guys. Karena kita sebenarnya akan mencapai garis open network ya. Kalau udah menembus garis itu kita hore kan gitu ya. Jadi kita save energi, jangan buang-buang energi untuk yang nggak penting. Itu teman-teman yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi, teredukasi, dan sehat, selamat, dan selalu bahagia. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Bye.